Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnawi Bapak Cerita Menurung dengan NIM 250002968. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnawi Bapak Cerita Menurung dengan NIM 250002968. Hari ini saya akan bertausiah berjudul dengan bersyukur di setiap keadaan yang diberikan. Temanya itu bersyukur tanpa tapi, sasarannya itu mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, kebaikannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnawi Bapak Cerita Menurung dengan NIM 250002968. Hari ini saya akan bertausiah berjudul dengan bersyukur di setiap keadaan yang diberikan. Temanya itu syukur tanpa tapi, sasarannya itu mahasiswa dan semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan keberadaannya menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut hingga akhir zaman. Setiap manusia di dunia ini pasti mendambakan satu hal yang sama, yaitu kedamaian hati. Kita sering mengira bahwa kedamaian ini baru akan datang setelah semua urusan kita beres, setelah tabungan kita penuh, dan setelah semua keinginan kita terwujud. Perlu kita ketahui, kita membuat banyak syarat untuk bahagia. Kita sering berkata, saya akan bersyukur jika hal ini terjadi, dan saya akan bahagia kalau ujian ini selesai. Inilah yang disebut dengan syukur bersyarat. Padahal tema besar yang kita renungkan hari ini adalah bagaimana menemukan kedamaian sejati melalui syukur tanpa tapi. Sebuah komitmen jiwa untuk bersyukur dalam segala hal, dalam setiap cuaca kehidupan. Mengapa harus syukur tanpa tapi? Dalam hidup ini, lembaran takdir yang kita lalui itu sangat penuh dan tidak pernah tunggal. Ada kalanya kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Jika kita hanya bersyukur dalam keadaan yang berjalan sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita, maka kita akan menjadi hamba yang rentan, stres, kecewa, ataupun dipenuhi dengan kepahitan. Seseorang mukmin yang cerdas secara spiritual memandang segala hal dengan kacamata iman. Ia memahami pesan indah dari Rasulullah SAW. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan dia maka bersabar, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Bagi jiwa yang sudah terlatih, kata alhamdulillah tidak hanya diucap saat dompet tebal, tetapi juga saat tubuh terasa lelah, setelah seharian mencari nafkah atau melakukan kegiatan-kegiatan yang halal, bahkan saat musibah menyapa, lisannya tetap basah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kenapa? Karena ia tahu ujian adalah tanda cinta Allah untuk menggugurkan dosa atau mengangkat derajatnya. Bersyukur dalam segala hal membutuhkan latihan sudut pandang. Kita harus fokus pada apa yang tersisa, bukan apa yang sirna. Ketika kita berhenti mengeluh dan mulai mengejar nikmat-nikmat kecil, disitulah keajaiban rasa syukur akan lahir. Hati yang tadinya sempit dan sesak oleh ambisi dunia tiba-tiba menjadi lapang dan damai.
Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dengan sangat tegas dalam surah Ibrahim ayat 7, bahkan bersyukur akan menambah nikmat. Tambahan nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba yang bersyukur dalam segala hal bukanlah dunia yang melimpah, melainkan hati yang selalu merasa tenang dan cukup. Dunia mungkin berubah-ubah, tetapi hati yang bersyukur akan selalu tetap kokoh dan damai. Ganti keluhan sudut pandang positif saat kita merasa lelah karena harus bekerja keras. Ubah sudut pandang kita menjadi alhamdulillah, saya lelah karena bekerja. Itu artinya saya punya pekerjaan. Di luar sana banyak orang-orang yang lelah karena mencari pekerjaan. Saat kita merasa bosan dengan makan yang itu saja, ingatlah di luar sana banyak manusia yang mencari makan dan tidak makan seharian. Fokus pada apa yang tersisa, bukan yang hilang. Saat kita kelelahan suatu atau rencana kita gagal, jangan hanya meratapi yang hilang. Lihatlah apa yang masih ada disisakan untuk kita. Dampak nyata dari bersyukur yaitu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji dengan sangat jelas di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Mari kita buang kata tapi setelah kata bersyukur kepada Allah. Mulai hari ini mari kita ubah narasi hidup kita. Saya bersyukur atas hari ini, tanpa tapi dan tanpa nanti. Demikian tausiah singkat mengenai pentingnya merasa bersyukur kepada yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita semua dan menggolongkan kita ke dalam hambanya yang pandai bersyukur, sehingga kedamaian sejati senantiasa menetap di dalam dada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.